Aura Renang, ada Mbak Fakhri ini. A-nya apa, Mbak? Halo. Mas, Bu. Oh, Mas. Lawang wajahmu makanya. Ya, itu yang ganti temen, Bu. Atau kebayang-bayang. Ya, sama kita ada di sini jadi berenam, tapi mahasiswa bertiga nggak apa-apa. Kita mulai saja karena ini ada di rekod, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk teman-teman yang belum bisa hadir. Karena mata kuliah ini gabungan ya dari arsitektur tradisional Jawa Islam dan ornamentasi Islam disatukan gitu. Jadi mungkin yang kelas ornamentasi Islam belum gabung atau belum tahu. Jadi ini sekarang kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengan semangat ketiga teman ini. Mudah-mudahan menjadi semangat terus sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat iman Islam dan juga rahmat semangat. Semoga kita akan mendapatkan pahala di sisinya ya. Jadi jalan kita masuk ke surga begitu. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjalankan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan beliau, dan kita bisa berkumpul bersama beliau di yaumul qiyamah. Amin. Ini di Solo atau di rumah? Rumahnya pada di mana? Di luar kota atau di Solo? Ya, ada diem. Oke, langsung saja ya. Saya share ya. Ini ada di Solo. Mudah-mudahan nanti kalau yang di Solo, Lulu di Semarang ya. Saya kurang tahu kapan mulai tatap muka ya. Katanya mau ada blended gitu, tatap muka dan juga daring. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti semuanya sehat. Pandemi hilang, kita bisa kembali bersama-sama belajar berkumpul secara tatap muka. Amin. Ya, saya share screen ya untuk materi yang pertama ya. Ya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah Ya, ini adalah profil dari mata kuliah kita. Masih arsitektur tradisional Jawa ya, harusnya arsitektur tradisional Jawa Islam. Belum saya tambahkan. Ya, jadi mata kuliah kita adalah arsitektur tradisional Jawa Islam. Ini merupakan mata kuliah, sebetulnya bukan mata kuliah baru ya di kurikulum tahun 2021 ini. Ini merupakan pengkayaan dari mata kuliah yang ada sebelumnya, yaitu mata kuliah arsitektur tradisional Jawa. Jadi mulai semester kemarin, sejak saya mengajar arsitektur tradisional Jawa, memang saya tambahkan konten Islamnya. Karena apa? Karena memang sebenarnya arsitektur tradisional Jawa dan Islam yang ada di Jawa ini saling terkait gitu. Hanya saja kita memang secara database atau dokumentasi data kita belum banyak dan dari sisi keilmuan memang belum dikembangkan. Nah, makanya pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjadikan mata kuliah ini menjadi berbeda dengan arsitektur tradisional yang dikembangkan di UNS mungkin atau di perguruan tinggi yang lain karena mereka tidak mengkaitkannya dengan arsitektur Islam. Capaian pembelajaran lulusan ini saya sampaikan setiap kali saya memulai pengajaran gitu ya.
Ini adalah capaian pembelajaran yang nanti Anda dapatkan sesudah Anda lulus. Jadi makanya judulnya capaian pembelajaran lulusan. Artinya dicapai setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ada di Prodi Arsitektur UMS. Saat ini ada 146 SKS yang harus Anda selesaikan. Jika sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah itu, maka diharapkan akan mampu lulusan ini menunjukkan akhlak Islami. Ya. Jadi menunjukkan itu artinya kalau ranahnya ini adalah ranah afeksi gitu ya, sikap tata laku. Yang namanya menunjukkan ini adalah merepresentasikan atau mengaktualisasikan atau membuktikan gitu ya. Jadi akhlak itu dibuktikan ya. Jadi akhlak itu tidak dibicarakan, akhlak itu tidak diperdebatkan, tapi akhlak itu adalah dunia nyata gitu ya. Yang harus dikembangkan, yang harus ditunjukkan pada waktu berhubungan baik secara personal maupun interpersonal. Jadi baik dia untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi pada waktu berhubungan, berkomunikasi atau berrelasi dengan orang lain, maka akhlak Islam ini harus ditunjukkan. Kemudian juga menunjukkan akhlak mulia, ya, sama menunjukkan tadi ya, merepresentasikan, kemudian membuktikan, kemudian menjadikan akhlak mulia itu terwujud secara nyata gitu ya, baik dalam dunia akademis maupun profesional ya. Akhlak mulia ini adalah sebuah nilai yang sangat dekat dengan Islami, di mana mulia kita kenal dengan akhlakul karimah gitu ya. Dia menekankan kasih sayang, menekankan pada rahmat agar hubungan atau kegiatan akademis dan semata-mata berorientasi pada profit gitu ya, tetapi lebih kepada kemaslahatan. Kemudian CPL yang ketiga itu kita mampu mengorganisasi cara berpikir ilmiah, bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada problem solving. Ya, jadi apapun yang kita usulkan, apapun yang kita pikirkan, harapannya tetap problem solving menjadi yang diutamakan. Ya, jangan sampai kita berdebat tapi tujuannya nggak tercapai ya, tidak menyelesaikan masalah. Karena kadang-kadang kita lupa esensi apa yang sebetulnya diperdebatkan karena keasikan berdebat misalkan seperti itu. Juga harapannya lulusan ini mampu mengembangkan ya. Jadi kalau mampu mengembangkan otomatis dia sudah menguasai teknik itu dulu ya, mampu mengembangkan teknik komunikasi arsitektur baik dalam bentuk tulisan, maka tugasnya selalu ada paper biasanya, dalam bentuk visual, makanya kita dikembangkan teknik grafis, dan juga teknik presentasi ya. Jadi tulisan, visual, dan verbal ini ketiganya harus dikuasai secara bagus, sehingga bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi gagasan arsitekturnya gitu ya. Dan komunikasi ini bisa dilakukan secara manual maupun digital ya, dari dua-duanya harus dikuasai. Gitu. Kemudian yang kelima, mengabstraksi. Mengabstraksi itu mensarikan, kita mereview gitu ya. Baik itu pengetahuan tentang seni, pengetahuan tentang sosial budaya, serta teori arsitektur. Nah, ini mengabstraksi kemana? Ke dalam metode perancangan. Ya, ini adalah metode perancangan secara kreatif gitu ya. Jadi kita membuat desain itu berdasarkan metode yang benar gitu ya, ada pendekatannya. Kemudian juga diharapkan mampu merekomendasikan dari hasil pembelajarannya pengetahuan sains gitu ya, pengetahuan IPA terutama ya, dan juga tadi sosial budaya sudah disebutkan di atas. Kemudian teknologi dan spasial ya. Spasial ini adalah ruang atau wilayah, ruang dalam arti luas ya. Jadi kita berbicara tentang perkotaan, berbicara tentang wilayah yang lebih luas dari perkotaan, permukiman misalnya. Nah, ini merupakan ilmu yang harapannya juga Anda kuasai dan menjadi pendukung bidang arsitektur. Selain itu, kewirausahaan dan profesi arsitek juga sesuatu yang harus mahasiswa dapatkan, sehingga pada waktu lulus dia mendapatkan mampu ya mengkaitkan antara kaidah-kaidah
kewirausahaan dan kaidah-kaidah profesi arsitek supaya terjadi keharmonisan sesuai etika yang berlaku dan menghasilkan karya yang baik. Kemudian yang ke-8 adalah mengkritik pengetahuan arsitektur Islam. Nah, ini yang menjadi ciri kita. Dan yang kemudian terakhir adalah 9 yang masih 9, yang nomor 9 dan 10 adalah kemampuan mendesain. Yang nomor 9-nya itu di tingkat arsitektur secara umum ya, baik bangunan maupun kawasan. Sedangkan yang di nomor 10 adalah mendesain arsitektur Islam berbasis rahmatan lil alamin. Jadi basis rahmatan lil alamin itu berbeda gitu ya, berbasis nilai ya. Jadi di sini nilai ini berbeda dengan yang ada di sini. Maksudnya apa? Di sini itu bisa jadi arsitektur Islam itu tidak berbasis nilai, tetapi berbasis budaya lokal misalkan, atau berbasis simbol-simbol begitu ya. Tetapi kalau kita berbasis nilai, maka yang dikembangkan adalah nilai-nilai esensial yang ada pada ajaran Islam, itu yang harus dikembangkan di sini. Jadi belajarnya macam-macam gitu ya. Kita bisa mengkritik mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai, dan kemudian yang dipakai adalah yang berbasis nilai kalau dipakai di dalam desain. Kita boleh tetap menggunakan pendekatan bentuknya misalkan dari budaya gitu boleh, tetapi nilai rahmatan lil alaminnya tidak boleh diabaikan. Itu ya capaian pembelajaran lulusan yang harapannya kita akan dapatkan sesudah mahasiswa lulus dari prodi arsitektur. Nah, kemudian kalau capaian untuk mata kuliah arsitektur tradisional Jawa Islam ini fokus di 2 CPL, yaitu CPL 3, yaitu mengorganisasi cara berpikir ilmiah, kemudian mengabstraksi pengetahuan seni, sosial budaya, serta teori arsitektur ke dalam metode perancangan secara kreatif. Juga karena di sini ada konteks Islamiknya, maka juga akan menyinggung gitu ya, menyinggung pengetahuan tentang arsitektur Islam. Nah, ini menjadi sangat penting sebagai penciri lulusan kita karena kita punya unggulan arsitektur Islam. Jadi mata kuliah pilihan ini yang sudah Anda pilih harapannya memang betul-betul menjadi nilai lebih yang Anda dapatkan. Karena di sini kita akan banyak berbicara bagaimana arsitektur tradisional Jawa, juga kita singgung vernakular, dan juga arsitektur Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Dari kedua CPL yang menjadi fokus mata kuliah kita, capaian pembelajaran mata kuliah, artinya sesudah Anda lulus, harapannya Anda mampu menjelaskan kedudukan arsitektur tradisional pada budaya Jawa dan Islam. Di sini kita akan berbicara, kita akan pelajari lingkup arsitektur tradisional Islam Jawa itu apa saja. Kemudian menjelaskan karakteristik budaya Jawa dan Islam. Ya, jadi ini kenapa Jawa dan Islam, kenapa tidak Islam Jawa gitu ya. Nanti karena ada definisi yang spesifik untuk Islam Jawa, sehingga saya gunakan Jawa Islam untuk memperluas definisi itu, untuk memperluas cakupan bahasan kita. Kadang kita akan berbicara tentang Islam Jawa, kadang berbicara Islam di Jawa. Nah, itu bedanya apa? Nanti kita akan pelajari berikutnya. Menjelaskan keterkaitan antara budaya Jawa dan Islam terhadap ruang sakralnya. Ya, jadi kita tahu kita itu kalau masyarakat Islam jelas ruang sakral kita itu adalah masjid, misalkan seperti itu. Tapi beberapa masyarakat Jawa pada waktu beribadah meminta itu tidak di masjid, tetapi juga beberapa dilakukan di makam, ya, sehingga makam menjadi ruang sakral oleh sebagian masyarakat Jawa. Atau di bagian-bagian ruang di rumah yang penting, misalkan ya di kerobongan, misalkan nanti kalau kita sudah membahas denah rumah joglo, misalkan kita akan tahu itu. Ya, kemudian yang kedua kita bisa menjelaskan karakteristik arsitektur tradisional Jawa itu seperti apa, ya, tipologi lanskap budaya Jawa di pusat keraton itu seperti apa, kemudian rumah Jawa itu seperti apa, tipe joglo, limasan, kampung, panggang-P dan tajuk. Kemudian secara khusus kita akan mengidentifikasi jenis bangunan joglo, gitu karena joglo ini
paling banyak nilai tradisionalnya gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas khusus secara khusus tentang rumah joglo. Sesudah itu kita diharapkan mampu membuat kajian tentang arsitektur tradisional Jawa yang dipengaruhi nilai atau budaya Islam dengan mempelajari layout lanskap budaya Jawa pada situs makam wali atau ulama di perdesaan. Juga mengidentifikasi karakteristik bangunan masjid yang memiliki atap berbentuk tajuk. Gitu ya. Jadi tajuk merupakan satu bentuk arsitektur Jawa yang kemudian diaplikasikan secara masif. Gitu. Sehingga kita kalau melihat bangunan masjid tradisional di Jawa pasti atapnya tajuk. Gitu ya. Nah, ini merupakan satu bentuk sinkretisme arsitektur. Gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu sinkretisme. Ini di pertemuan di CPMK yang keempat, yaitu membuat kajian tentang sinkretisme arsitektur tradisional Jawa dan arsitektur Islam pada tataran lanskap, kemudian tataran bentuk bangunan, dan pada tataran ornamen. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, dan mudah-mudahan karena ini mata kuliah baru ya, adanya konteks Islam yang saya masukkan, kemudian mata kuliah ini diharapkan bisa membawa menghasilkan sebuah kajian yang berkontribusi positif terhadap pengembangan keilmuan ya, karena tadi arsitektur tradisional Jawa Islam ini belum menjadi satu keilmuan yang dikenal masyarakat luas. Ini contoh-contoh bentuknya ya, secara sederhana atau secara ringkas saja. Ini adalah contoh-contoh rumah berdasarkan arsitektur tradisional Jawa. Ya, jadi di sana ada, ya ini kalau begini memuncak di satu titik itu namanya tajuk gitu ya, jadi tajuk gitu ya. Di sini tajuk. Tapi kalau kemudian di sini ada garisnya atau tidak bertumpu di satu titik, maka ini namanya joglo. Kemudian ini ada kampung, ya ada kampung itu bentuknya itu pelana gitu yang kita kenal kalau di dalam arsitektur kita sebut atap pelana. Dan kemudian ada panggang P atau atap miring satu sisi gitu ya. Ini adalah contoh dasar dari bangunan arsitektur tradisional Jawa. Ini ada yang kelewatan ya, jadi ada bangunan namanya limasan, gitu ya. Nanti apa itu limasan kita lihat lebih lanjut, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh bangunannya yang menggunakan atau kita sebut sebagai arsitektur tradisional Jawa. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah atap limasan ya tadi. Jadi limasan dan joglo itu memang hampir sama sepintas. Biasanya kalau di desa itu rumah itu gabungan ya. Jadi di sini ada limasan. Jadi limasan itu proporsinya lebih memanjang begitu ya. Ya. Dia lebih memanjang ininya hubungannya itu lebih memanjang dibanding joglo. Kalau joglo itu dia lebih pendek dan ketinggiannya itu lebih tinggi gitu ya. Ketinggian atapnya itu lebih tegak, kemiringannya dan lebih tinggi. Ini kalau yang limasan cenderung lebih rendah. Biasanya bangunan joglo dan limasan itu juga digabung gitu ya menjadi satu kesatuan bangunan. Belakangnya limasan, depannya joglo gitu. Atau kadang juga berdiri sendiri seperti ini joglo gitu ya. Jadi penggunaannya untuk saat ini relatif bebas ya, atau bisa dikatakan suka-suka. Tapi pada zaman dahulu mestinya ada kaidah-kaidah tertentu siapa yang boleh menempati rumah joglo, siapa yang sebaiknya memiliki bentuk rumah limasan, dan siapa yang panggang P gitu. Jadi ada kaidah-kaidah bahwa joglo itu sebaiknya berada di mana gitu. Jadi jangan sampai membuat atap joglo tapi untuk WC umum misalkan, ini kan kaidahnya tidak boleh gitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa bangunan yang merupakan produk karya arsitektur tradisional Jawa. Nah, ini tadi ada kampung. Nah, ini adalah rumah
kampung. Ya, ini adalah rumah kampung. Nah, ini adalah rumah kampung, kemudian ditambah empiak atau emperan gitu ya. Jadi memang bentuk itu berkembang gitu ya. Ini adalah juga ini limasan. Ya, jadi limasan dimodifikasi gitu ya. Jadi kan limasan bentuknya seperti ini dimodifikasi. Jadi di sini berbentuk apa tadi kampung, yang di sini berbentuk limasan. Ini digabung biasanya di pedesaan itu bagian ini adalah rumahnya, bagian yang arsitektur kampung ini adalah bagian dapur. Bagian besar seperti itu. Mungkin kalau bisa dilihat juga di tempat Anda masing-masing atau di rumah mungkin justru memiliki kategori semacam ini. Nah, ini adalah contoh bentuk rumah yang terekam di dalam relief, gitu ya. Jadi kalau di dalam relief ini limasan bentuknya ya, rumah itu berbentuk limasan. Di sini cenderung berbentuk kampung, gitu ya. Dan di sini juga berbentuk limasan. Jadi tidak ada bangunan yang berbentuk semacam joglo itu di relief tidak ada. Apakah kemudian kelupaan menggambar atau memang masa itu seperti apa kita tidak tahu ya. Tapi berdasarkan bukti otentik dari relief yang ditinggalkan yang bercerita tentang sejarah itu apa namanya tidak terlihat adanya bangunan joglo. Tapi kenyataan di lapangan bangunan joglo mendominasi bentuk-bentuk arsitektur tradisional Jawa yang digunakan dan dikembangkan ya sebagai bentuk pendekatan vernakuler seperti itu ya atau regionalisme seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk bangunan yang menggunakan pendekatan arsitektur Jawa pada bangunan modern gitu ya. Jadi digabungkan ya jadi pendoponya itu teras itu diibaratkan pendopo, meskipun kalau nanti kita lihat kaidah-kaidahnya kan tidak hanya ada 4 sokoguru gitu ya, dan sokogurunya itu pasti tepat di bawah bawah apa namanya di bawah tumpuan atap yang menjulang itu gitu ya. Di sini ada limasan gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk variasi dari rumah-rumah tradisional yang kemudian digunakan lebih lanjut untuk bangunan baik itu hunian, apakah itu komersial, ataukah itu ruang-ruang pertemuan. Jadi bangunan tradisional itu sebetulnya menginspirasi desain gitu ya. Meskipun kita tidak bisa memiliki bangunan tradisional dalam arti bangunan yang asli gitu, tetapi ide-ide itu bisa dikembangkan pada waktu kita mendesain bangunan-bangunan yang lebih berfungsi komersial mungkin atau bangunan yang lain. Kalau di beberapa tempat bangunan-bangunan tradisional itu kemudian juga menjadi satu satu cendera mata gitu ya, misalkan seperti ini. Jadi ada miniatur jam gadang, ada miniatur rumah pohon, ada miniatur rumah Sunda gitu ya. Nah, kita seperti apa? Nah, ini sebetulnya bisa menjadi satu bisnis tersendiri gitu ya. Jadi kalau ini kita berbicara tentang apakah itu souvenir ataukah itu gantungan kunci atau apapun, ide-ide batik dan sebagainya ini bisa muncul sebetulnya. Jadi menginspirasi desain gitu ya. Nah, ini juga di beberapa tempat menjadikan bangunan tradisional itu sesuatu yang dikunjungi dan dibahas dan mendapatkan mendapatkan apresiasi yang besar dari masyarakat umum karena dia bisa belajar secara tidak langsung tentang arsitektur tradisionalnya. Suatu saat memungkinkan sekali kalau misalkan kita bikin semacam ini, isinya adalah berbagai macam rumah arsitektur tradisional Jawa dan Islam gitu ya, sehingga menjadi satu outdoor museum atau bahkan mungkin ornamen taman gitu yang bisa berfungsi publik.
Nah, di Malaysia di Kuala Lumpur City Gallery itu di sini dia mereplikasi gitu ya semua bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Malaysia maupun di luar negeri. Artinya bangunan bersejarah dalam negeri Malaysia sendiri maupun bangunan bersejarah di dunia gitu ya. Ini dia bikin, jadi perusahaan City Gallery ini membuat replika-replika ini secara profesional, computerized. Jadi peran dari para petugasnya itu adalah merangkai, tadinya berupa print out begitu, print out cutting laser begitu ya, dan ini adalah bertugas merangkai. Dan ini ternyata banyak sekali diminati oleh wisatawan. Ini menunjukkan bahwa arsitektur tradisional itu menjadi media media edukasi yang bagus sebetulnya pada waktu kita ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat luas. Dan lagi-lagi karya arsitektur ini menjadi satu simbol atau bahasa yang menunjukkan bangsanya gitu. Oh, ini saya berada di mana gitu ya. Kalau ini jam gadang, oh berarti ini dari mana, Bukit Tinggi misalkan seperti itu. Oh, atau ini jamnya yang ada di Mekah misalkan dengan tinggi yang sekian misalkan seperti itu. Nah, ini kan lagi-lagi arsitektur itu menjadi simbol modernitas sebuah komunitas begitu gitu ya. Itu adalah bagian pertama yang akan saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Ya, Lu mau tanya? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, kalau belum, ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Saya share screen lagi. Sebentar. Ini kita akan berbicara tentang kedudukan arsitektur tradisional pada budaya Jawa. Ya, jadi kita akan masuk ke substansi. Ya, kalau tadi masih pengenalan, ini kita masuk ke substansi tentang kedudukan arsitektur tradisional pada budaya Jawa. Jadi ini yang akan kita bahas selanjutnya. Ya. Di sini dijelaskan apa itu sebetulnya tradisional, gitu ya. Tradisional merupakan ruang lingkup yang mencangkut tentang budaya dan warisan budaya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang tradisional, kita akan selalu berbicara tentang warisan budaya. Ya, jadi berbicara masa lalu, begitu ya. Jadi tidak konteksnya tidak hari ini, kita selalu akan berbicara tentang masa lalu. Kemudian kata tradisi sendiri berasal dari Latin atau traditionem gitu ya, yang berarti serah terima gitu, memberikan atau estafet gitu ya, yang digunakan dalam berbagai cara berupa kepercayaan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tradisi itu bisa berhubungan dengan kepercayaan, kebiasaan yang diajarkan atau ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Ya, kata kuncinya ini adalah turun-temurun, warisan budaya, kemudian berupa kepercayaan atau kebiasaan. Ya, jadi pada waktu kita berbicara tentang tradisional itu konteksnya selalu ini ada hubungannya dengan kepercayaan. Jadi tidak bisa kemudian kita memisahkan tradisional tanpa melihat keyakinan masyarakatnya. Kemudian untuk tradisi itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses, tetapi juga dipahami sebagai suatu produk atau hasil akhir.
Jadi tragedi adalah sebuah praktek, kebiasaan atau cerita yang dihafalkan dan diwariskan darinya kok ini ya, dari dari leluhur gitu ya. Jadi dari atasannya, dari leluhur, dari generasi sebelumnya. Jadi tradisi ini juga pada waktu dia berbicara tentang proses, misalkan kita berbicara tentang bagaimana proses membangun, maka ada satu tahapan-tahapan tradisi yang harus diikuti. Oh, ini pertama namanya bacok. Ya, bacok itu menggali pondasi. Yang kedua kita memasang soko guru misalkan gitu. Yang ketiga kita menaikkan molo ya. Molo itu hubungan ya, papan hubungan yang ada di atas. Kemudian yang selanjutnya kita slup-slupan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang memiliki urutan-urutan tertentu ya. Jadi tidak bisa kita itu memasang karena kaitannya dengan dipercepat gitu ya. Kita langsung saja bacok dan molonya jadikan satu misalkan begitu. Ini tidak boleh di dalam sebuah tradisi karena merupakan proses. Produk, nah produk, bicara produk maka tradisi itu juga bisa misalkan bangunannya, ini bangunan joglo gitu ya. Makanya ada produk gitu. Ini kalau kita berbicara arsitektur, oh ini belangkon, itu ada produknya. Kemudian oh ini keris, ini batik, ini adalah produk-produk tradisi. Tradisi juga sering dianggap menjadi kuno, dianggap sangat penting untuk dijaga ya karena kekunoannya itu kan kemudian ada kemungkinan hilang di telan masa gitu sehingga sangat penting dikonservasi. Namun demikian juga ada beberapa tradisi yang sengaja diciptakan. Nah, jadi ini ada tradisi yang sengaja diciptakan. Ini saya kasih merah. Gitu ya. Tradisi itu ada yang sengaja diciptakan demi mencapai tujuan tertentu. Ya. Mencapai tujuan-tujuan tertentu sebagai alat untuk memperkuat kepentingan atas kalangan tertentu. Ya, jadi dan sebagainya. Nah, ini contoh tradisi yang seperti ini itu ada tradisi yang dikembangkan oleh Belanda gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa raja itu titisan dewa dan sebagainya supaya masyarakat itu takut atau tunduk kepada raja itu ada diciptakan oleh Belanda. Nah, supaya apa? Supaya raja-raja itu menjadi senang gitu ya dengan hadirnya Belanda, raja senang karena masyarakatnya patuh gitu ya, masyarakatnya patuh, senang dan kalau sudah senang maka Belanda akan juga mendapatkan imbal balik gitu ya. Jadi hubungan antara Belanda dengan raja yang notabene adalah pribumi menjadi baik. Nah, itu artinya tradisi itu diciptakan ya, diciptakan. Ya nanti akan ada kita nyadran itu juga diciptakan sebetulnya ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Arsitektur tradisional terbentuk dari cerminan budaya dan adat istiadat setempat ya. Arsitektur tradisional diwariskan secara turun-temurun, memiliki aturan yang berlaku turun-temurun dan tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini kalau sudah menjadi tradisi itu maka biasanya tidak bisa dirubah lagi. Sehingga ya ini kalau berubah ya menjadi seolah-olah loh ini kok melanggar tradisi, ini kok tidak sesuai dengan tradisi yang ada gitu ya. Ya, jadi tradisional kata kuncinya selain tadi ada kaitan dengan kepercayaan, kebiasaan turun-menurun merupakan warisan budaya, ini adalah tidak bisa berubah lagi. Ya, jadi tetap itu namanya arsitektur tradisional. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara arsitektur tradisional, itu kita juga sering disandingkan dengan vernakuler. Apa itu bedanya dengan vernakuler? Gitu ya. Arsitektur vernakuler adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal. Ya, jadi ini adalah kata-kata kunci ya. Tadi di tradisional kita tidak berbicara sama sekali tentang kebutuhan lokal.
tapi berbicara tentang warisan budaya yang turun temurun, gitu, yang kaitannya dengan kepercayaan dan kebiasaan. Karena ketersediaan baik itu ya kebutuhan lokal terkait dengan ketersediaan bahan bangunan secara lokal, juga mencerminkan tradisi lokal ya. Jadi ada proses-proses lokal tergantung kepada kemampuan desain dan tradisi membangun masyarakat lokal. Jadi arsitektur vernakuler itu lebih berbicara tentang lokalitas, ya, lebih berbicara tentang apa yang bisa dibangun oleh masyarakat, apa yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat, apa yang menjadi nyaman bagi mereka, gitu ya. Arsitektur vernakuler adalah bahasa setempat untuk menyebut bentuk-bentuk yang menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat, diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektur, ya, baik itu tata letak atau denahnya, struktur, detail-detail bagian atau ornamennya. Arsitektur vernakuler ada teori arsitektur yang mempelajari struktur yang dibuat oleh masyarakat, gitu ya, dibuat oleh masyarakat tanpa intervensi dari arsitektur profesional. Jadi arsitektur tradisional ini adalah architecture without architect, gitu ya. Jadi arsitektur tanpa arsitek. Kalau di dalam arsitektur tradisional tadi itu adanya aturan-aturan baku yang tidak bisa berubah, itu memungkinkan masyarakat awam itu tidak bisa mengikuti. Karena apa? Karena mungkin biayanya yang mahal, gitu ya. Kayak membuat joglo, kayunya harus sekian, misalkan gitu. Jenis kayunya ini ukurannya sekian, gitu ya. Dibuat dengan dimensi sekian. Dan itu tidak boleh kemudian berubah-berubah, gitu ya. Kalau berubah, dia akan ada keyakinan yang dilanggar, dan itu berbahaya. Sehingga untuk menjaga kekonsistensian aturan itu maka ada arsitek lokal, gitu ya, arsitek lokal, atau kalau di Bali itu undagi istilahnya ya, atau tukang, gitu ya kalau di Jawa, atau kalau di daerah Begelen itu Banyumas, Purwokerto, gitu-gitu, ada yang namanya kalang. Jadi kalang itu adalah semacam arsitek pada waktu itu yang dia memahami betul bagaimana mendesain sebuah bangunan tradisional. Sehingga pada waktu kita membangun keraton misalkan, oh ini urut-urutannya seperti ini, di depan harus ada alun-alun, sesudah ada alun-alun ada sitinggil, gitu ya, di sini ada sitinggil. Kemudian ini ada masuk ke sana ke sudut orang, baru kemudian di sini ada rumahnya, gitu ya, misalkan ini alun-alun, gitu ya, alun-alun. Maka ada arsitek lokalnya itu kalau kita berbicara tentang arsitektur tradisional. Tapi kalau kita berbicara tentang arsitektur vernakuler, maka bangunan itu tidak dibuat oleh ahlinya, tetapi dibikin sendiri oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Arsitektur vernakuler yang paling sering digunakan adalah untuk bangunan tempat tinggal, ya. Jadi karena sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kebutuhan dia, maka bangunan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk arsitektur vernakuler yang ditinggalkan, yang asli, begitu ya. Kalau kita kan ada neo vernakuler yang menggunakan pendekatan vernakuler untuk bangunan-bangunan modern, begitu ya. Ini tidak, tapi kalau bangunan vernakuler itu biasanya berupa bangunan tempat tinggal. Sedangkan bangunan tradisional itu tidak selalu berupa tempat tinggal, tapi dia bisa berupa fasilitas umum, istana terutama, ya. Jadi biasanya bangunan-bangunan istana, rumah-rumah para bangsawan itu menggunakan pendekatan arsitektur tradisional. Tapi kalau rumah masyarakat awam itu menggunakan pendekatan arsitektur vernakuler. Gitu ya, bedanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh arsitektur vernakuler. Oh, yang sebelah kiri rumah Toraja ini tradisional, ya. Kalau ini tradisional, ya. Ini tradisional, kalau saya tradisional gitu. Kalau ini vernakuler, rumah iglo di Kutub, gitu ya. Ini adalah vernakuler juga. Ini di Tunisia. Kemudian ini juga vernakuler. Ini di mana ya? Saya lupa ini. Ini kemudian rumah-rumah di Afrika, gitu ya. Ini ada juga ada rumah. Ini adalah vernakuler. Bentuk-bentuknya
relatif lebih sederhana dan memanfaatkan material yang ada di sana. Kalau ada bambu ya dia gunakan bambu ya. Kalau adanya tanah liat ya dia gunakan dinding dari tanah liat. Ada atapnya jerami ya dia gunakan jerami. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan kondisi lokal. Kalau adanya salju ya rumah dibikin dari salju kan seperti itu. Ini adalah contoh-contoh arsitektur vernakuler. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau arsitektur awalnya mungkin vernakuler gitu, kemudian dirujuk turun-temurun. Jadi yang awalnya itu masyarakat awam gitu, kemudian dibakukan oleh sebuah lembaga atau arsitek zaman itu gitu, atau dibakukan oleh sebuah aturan kerajaan misalkan, aturan budaya setempat, maka itu bisa menjadi tradisi gitu ya yang terus menerus gitu ya. Jadi terkait orang menjadi takut kalau meninggalkannya gitu ya. Jadi agama, keyakinan itu menjadi sesuatu yang kalau kita nggak mengikuti takut gitu ya. Ini adalah sebuah perjalanan dari vernakuler ke tradisional. Kemudian kalau arsitektur tradisional Jawa itu apa? Sebetulnya pada waktu kita berbicara tentang heritage gitu, kita kan akan berbicara tentang waktu gitu ya. Tapi mengenai asal muasal atau waktu dan tempatnya, wujud rumah tinggal orang Jawa sampai saat ini belum diketahui secara jelas karena kurangnya sumber-sumber tertulis pada zaman sebelum Indianisasi. Jadi selama abad ke-8 sudah ada bangunan bentuk atap pelana, limasan dan tajuk. Ya ini tadi ya. Jadi tadi di gambarnya harusnya gambarnya di sini ya. Sorry, yang mana tadi? Kok hilang? Yang tadi gambar apa? Gambar di file yang sebelumnya ya. Jadi gambar yang menunjukkan relief di Candi Borobudur tidak ada bentuk joglo, tapi adanya pelana, limasan dan tajuk gitu ya. Nah, itu data itu kan karena mulai pada zaman Indianisasi, artinya India masuk ke Indonesia ya dengan agamanya Hindu gitu ya, dan itu kemudian tulisan yang Palawa gitu, kemudian keterampilan membuat patung-patung dan juga relief ini tadi bahwa ada bentuk pelana, limasan dan tajuk yang kemudian dianggap sebagai arsitektur tradisional Jawa. Kemudian arsitektur Jawa adalah arsitektur yang digunakan oleh masyarakat Jawa, baik itu vernakuler maupun tradisional. Arsitektur tradisional sebagai wujud budaya fisik yang disadikan dari sistem sosial Jawa, sistem budaya Jawa, sistem nilai atau kepercayaan Jawa yang berkembang di masyarakat Jawa. Ini adalah sebuah sistem kebudayaan di sebelah ini lingkaran ini ya, ini adalah sistem kebudayaan di mana di bagian tengah ini merupakan nilai-nilai budaya yang diyakini. Nilai-nilai budaya yang diyakini ini kemudian membentuk sebuah sistem budaya. Sistem budaya itu ada bagaimana kita bertindak tanduk, bagaimana kita memilih kepala desa, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, itu adalah sistem budaya ya. Jadi di dalam sistem budaya juga ada di luarnya ada sistem sosial ya. Jadi ada sistem sosial dan yang bagian paling luar ada budaya fisik. Kebudayaan fisik inilah salah satunya adalah berupa arsitektur ya. Jadi pakaian, kemudian benda-benda cendera mata, kemudian bentuk rumah, bentuk perabot, alat-alat masak dan sebagainya itu adalah merupakan bentuk kebudayaan fisik gitu ya. Nah, arsitektur Jawa merupakan salah satu dari bentuk kebudayaan fisik itu. Kemudian mana atau yang disebut dengan masyarakat Jawa itu wilayahnya itu mana saja sih? Apakah Jawa Tengah, Jawa Barat itu disebut sebagai Jawa? Apakah Jawa Timur itu disebut sebagai Jawa? Nah, pada waktu kita berbicara tentang tradisi dan budaya, maka cakupan wilayah kita juga harus mengacu cara pandang budaya. Gitu ya. Jadi tidak melihat cara pandang administratif kenegaraan.
Jadi di dalam wilayah budaya Jawa, ini ada wilayah budaya Jawa, itu dikatakan bahwa Yogyakarta dan Surakarta ini merupakan nagarigung, merupakan peradaban orang Jawa yang berakar di keraton. Peradaban ini ditunjukkan dengan majunya kesusastraan, tari-tarian, dan seni gitu ya, seni suara gitu ya. Kemudian kehidupan agama sangat sinkretis antara, nah ini tadi ya, sangat sinkretis antara Jawa Islam gitu ya. Jadi antara Hindu, Buddha dan Islam. Apa itu yang kemudian nanti kita sebut sebagai agama Jawa gitu ya. Jadi Hindu, Buddha, Islam itu menyatu begitu menjadi agama kejawen gitu ya. Kemudian di luar Yogyakarta dan Surakarta ada yang namanya kebudayaan pesisir, meliputi wilayah Indramayu, Cirebon, kemudian sampai ke Gresik, Demak gitu ya. Jadi pantai utara Jawa gitu ya. Penduduk pesisir ini biasanya memeluk agama Islam Puritan. Jadi Puritan itu lebih murni dibanding ini ya. Kalau di sini kan sinkretis Hindu, Buddha, Islam gitu. Tapi kalau yang ada di pantai itu biasanya lebih Puritan. Kemudian ada Madiun, ya, Kediri, dan sekitar delta Sungai Berantas. Ini disebut sebagai mancanegari. Jadi ini mancanegari itu artinya negara luar ya, mancanegara gitu. Dan tanah di luar sub kebudayaan mancanegari disebut sebagai Sabrang Wetan. Jadi Sabrang Wetan itu adalah negara di luar, di tanah seberang begitu ya. Ini adalah bagian-bagian yang secara besar, garis besar membagi atau menunjukkan gradasi tentang wilayah budaya Jawa. Jadi pusatnya ada di Jogja, Solo, kemudian di dekat itu ada pesisir, ada kemudian mancanegari, dan ada paling luar adalah di Sabrang Wetan. Masing-masing memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda. Nah ini kalau kemudian kita lihat lebih luas, lebih detail, ada 10 kategori yang ada di Jawa, Pulau Jawa ini ya. Jadi bagian mana pusatnya, ini ada di Jogja, Solo gitu sebagai pusatnya gitu ya. Kemudian di sini ada wilayah pesisir gitu ya, ini pesisir. Kemudian di sini adalah mancanegari gitu ya. Kemudian di sini ada Bagelen, ya Bagelen itu apa namanya, Banyumasan begitu ya. Nah kemudian di sini ada Sabrang Wetan di luar, dan di sana ada tataran Sunda gitu ya. Jadi di sana ini bukan termasuk, maka ada Sunda, Banten ini bukan termasuk budaya Jawa ya. Jadi Madura, Sabrang Wetan itu juga bukan masuk budaya Jawa. Jadi pusatnya ada di Jogja dan Solo. Ini adalah wilayah budaya Jawa gitu ya, dengan pusatnya sebagai Nagari Gung. Ya, Nagari Agung gitu atau Nagari Ageng gitu ya. Masyarakat Jawa, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan masyarakat Jawa? Kalau tadi wilayahnya udah jelas ya, jadi pusatnya ada di Jogja dan Solo. Sekarang masyarakat Jawa itu siapa? Apakah semua orang yang tinggal di Jogja dan Solo itu termasuk kategori sebagai masyarakat Jawa? Nah ini kita akan sedikit bahas, agak cepat ya, waktunya sudah siang ternyata. Masyarakat Jawa atau orang Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam kungkungan budaya Jawa. Kalimatnya kungkungan ya. Artinya masyarakat adalah masyarakat yang hidup dalam kerangka pikir budaya Jawa. Apa itu yang dimaksud dengan orang Jawa? Yaitu pertama berbahasa Jawa. Jadi kalau kita itu sudah tidak bisa berbahasa Jawa, maka akan dikatakan orang Jawa kok ora ngerti Jawa nih gitu ya. Masih berakar pada kebudayaan dan cara berpikir sebagaimana di daerah Jawa dari Yogyakarta ya. Dari sebelah barat Yogyakarta itu Bagelen sampai ke Surakarta ke arah timur, dari Kediri ke timur ya, tadi yang disebut sebagai mancanegari gitu. Yang sekaligus tidak secara eksplisit berusaha untuk hidup atas dasar agama Islam. Nah, ini ada agama Islam disebutkan sebagai masyarakat. Dulu itu kalau ada orang Jawa kok bukan Islam, itu loh wong Jawa kok duduk orang Islam gitu ya. Itu semacam anomali gitu ya, ini aneh gitu, masa orang Jawa orang Islam gitu. Zaman dulu seperti itu gitu ya.
Jadi meskipun dia itu punya keyakinan Hindu, Buddha itu susah dihilangkan, tetapi apa ya, di agama itu tetap, jadi agama Islam itu masuk, tetapi kondisinya susah menghilangkan peninggalan agama sebelumnya, gitu ya. Jadi terjadi sinkretisme. Dan bahasa yang digunakan, kalau tadi kan berbahasa Jawa, kalau ini ditekankan bahwa dengan dialek masing-masing daerah yang berbeda. Jadi bisa jadi orang Banyumas itu dialeknya seperti itu. Ya. Orang Jawa, orang Semarang, orang Jawa di Solo seperti ini. Orang Semarang dialeknya berbeda lagi. Ini variasi dari bahasa ya, tetapi ini masih dikategorikan sebagai masyarakat Jawa. Jadi kalau Anda masih memiliki ikatan semacam ini, maka bisa dikatakan bahwa Anda masih dikatakan gitu ya. Maaf. Kemudian masyarakat Jawa didasarkan atas pandangan. Jadi kepercayaan masyarakat Jawa tadi kan berusaha hidup dalam berdasarkan agama Islam, tapi dia punya kepercayaan sendiri yang tadi mengatakan mengkungkung dunianya gitu ya. Jadi kepercayaan Jawa didasarkan atas pandangan dunia Jawa, yaitu keseluruhan keyakinan deskriptif orang Jawa. Ada 4 unsur pandangan dunia Jawa yang berhubungan dengan yang ilahi atau adikodrati gitu ya, ilahi itu atau penciptaannya gitu ya. Pertama adanya kesatuan numinus antara alam, jadi kesatuan jiwa. Numinus itu non fisik ya, numinus itu roh, numinus itu apa ya? Numinus itu sesuatu yang tidak nampak ya tadi ya, jiwa gitu. Antara alam, masyarakat dan alam adikodrati ya. Jadi ada kesatuan fungsi yang kuat gitu ya. Kemudian kesatuan numinus dengan kekuasaan, pusat kekuatan itu ada pada raja ya. Jadi ada kesatuan masyarakat itu dengan alam, kemudian masyarakat dan alam gaib. Yang kemudian juga ada kesatuan, ada ikatan dengan raja sebagai pusat kekuatan, dan juga mengatakan bahwa adanya keakuan manunggaling kaulolan Gusti atau mencari sangkan paraneng dumadi gitu ya. Jadi manunggaling kaulolan Gusti itu sebuah paham apa ya, kesatuan antara manusia dengan penciptanya gitu. Dan adanya kepercayaan atau kesadaran akan takdir, yaitu kesadaran bahwa hidup manusia sudah ditetapkan dan tidak bisa dihindari. Ini yang kemudian membuat manusia Jawa itu biasanya cenderung pasrah, karena ya memang ya beginilah saya gitu. Buat apa saya berusaha kalau sudah ditakdirkan seperti ini. Baik buruk, mau jadi pencuri, mau jadi orang baik, itu ya saya sudah seperti ini. Kemudian konsep tersebut merupakan konsep yang mencerminkan sikap orang Jawa terhadap dunia, sehingga manusia wajib memperindah dunia dengan tidak mengganggu keselarasannya. Makanya ada konsep yang namanya memayu hayuning bawono ya. Jadi memayu itu melindungi kebaikan dunia gitu ya. Jadi supaya dunia itu tetap indah dan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggal. Ini adalah salah satu cara pandang dunia Jawa yang diyakini oleh masyarakat Jawa. Ini berulang ya. Nah, kemudian kalau secara dalam konteks arsitekturnya, dalam bentuk rumah Jawa, ini rumah Jawa yang ada yang vernakuler dan ada yang arsitektur tradisional. Biasanya masyarakat yang apa namanya, yang berpenghasilan rendah gitu ya, bukan bangsawan, itu rumah itu cenderung berupa kampung gitu ya. Nah, di desa-desa maka rumah itu berupa kampung, dan bahkan panggang P untuk rumah-rumah yang sifatnya sementara ya. Jadi ini adalah kampung gitu ya. Ini kampung, ini limasan, ini tajuk gitu ya. Dan ini adalah panggang P. Dan ini adalah joglo. Ya. Bentuk atap rumah yang sering digunakan yaitu kampung, limasan, dan joglo. Ini untuk rumah, gitu ya. Yang kemudian joglo ini juga disebut sebagai bucu, gitu ya, kalau di daerah Ponorogo.
Panggang P ini tidak termasuk dalam kategori rumah karena biasanya bersifat sementara. Biasanya kalau membuat warung atau membuat gardu jaga atau membuat tempat shelter sementara itu maka bentuknya panggang P ya. Jadi panggang P itu bentuknya tidak simetris gitu ya. Nah, jadi dia cenderung hemat ini karena hanya ada tiang kemudian dikasih atap miring. Supaya dia tidak tempias maka ditambah lagi atap di depannya. Jadi ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang sifatnya temporer. Kemudian tajuk itu umumnya untuk masjid. Sehingga yang dikatakan sebagai yang biasa digunakan sebagai bentuk bangunan rumah adalah kampung, kemudian limasan, dan joglo. Ini adalah 3 bentuk yang sering untuk bentuk bangunan rumah tinggal. Bagaimana desain joglo ini akan saya lewati saja, nanti kita bahas lain waktu. Saya hanya ingin memberikan penekanan di sini. Kalau tadi ada arsitektur tradisional, perbandingannya atau perbedaannya dengan vernakular sudah kita bahas, kemudian arsitektur tradisional itu apa, arsitektur tradisional Jawa itu apa, maka sekarang kita mencoba apa yang dimaksud dengan arsitektur tradisional Jawa Islam. Apa yang dimaksud dengan arsitektur tradisional Jawa Islam yang akan kita pelajari, yaitu tadi arsitektur tradisional Jawa ataupun arsitektur vernakular Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi di sini bisa dirinci. Arsitektur tradisional Jawa Islam yang akan kita pelajari adalah arsitektur tradisional Jawa yang, gitu ya, yang pertama, dibuat untuk digunakan secara khusus bagi masyarakat Islam. Jadi arsitektur Jawa tapi digunakan secara khusus oleh masyarakat Islam atau bagi masyarakat Islam. Ya, jadi musola dan masjid, gitu ya, ini merupakan satu bangunan. Meskipun itu memiliki bentuk tradisional Jawa, maka itu bisa kita katakan bahwa itu adalah arsitektur tradisional Jawa Islam. Karena apa? Karena aktivitasnya adalah aktivitas yang khas berdasarkan ajaran Islam. Kemudian arsitektur yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Ya, jadi ada misalkan ya, awalnya joglo itu tata ruangnya terdiri dari depan pendopo, belakangnya ada pringgitan, dan bagian paling akhir itu adalah kerobongan atau sentang kiwa, sentang tengah, sentang tengen. Tapi karena ada budaya Islam, gitu ya, ada kemudian bahwa orang itu harus sholat, maka yang tadinya kerobongan atau sentang tengah itu berubah menjadi musola di rumah itu. Nah ini kemudian kan berubah. Kemudian juga ornamen juga memungkinkan ini berubah. Ya, jadi dipengaruhi oleh budaya Islam bentuk ornamennya. Kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, misalkan tidak berlebihan, kemudian hemat energi dan sebagainya. Jadi pada bangunan joglo itu kan minim jendela ya. Jadi bagian dalam itu memang sangat gelap. Nah, pada waktu bangunan itu dibuka, ditambah pencahayaan, yang kemudian dia nilai-nilai itu diambil dari tidak berlebihan atau ramah lingkungan, maka bisa dikatakan itu juga bagian dari arsitektur tradisional Islam Jawa. Atau arsitektur yang dipengaruhi oleh arsitektur Arab. Atau arsitektur Jawa yang dipengaruhi oleh arsitektur dari negara-negara yang menjadikan Islam sebagai budaya atau hukum yang dominan. Ya, jadi misalkan arsitektur dari Malaysia, dari Aceh, dari Padang, dan sebagainya, ini maka bisa juga kita sebut bahwa arsitektur tradisional Jawa ini sudah mendapatkan pengaruh Islam. Itu gambarannya, kemudian ini coba contoh-contoh wujud fisiknya. Nah, misalkan ini. Atap tajuk tadi merupakan salah satu bentuk atap tradisional, atap bangunan tradisional Jawa, tapi karena kemudian digunakan sebagai masjid, dan atap tajuk ini jarang rumah yang membuat atap
dengan bentuk atap tajuk semacam ini gitu ya. Jadi atap tajuk itu memang semacam menjadi peruntukannya untuk masjid gitu ya. Maka ini adalah sangat jelas bahwa atap tajuk merupakan sinkretisme antara arsitektur tradisional Jawa dan Islam karena fungsinya selalu untuk masjid gitu ya. Ini kalau kita lihat dari bentuknya, maka terlihat bahwa bagian depan ini adalah berbentuk limasan. Gitu ya, bagian depan ini adalah Masjid Agung Surakarta. Tapi di bagian belakang ini adalah atap tajuk. Ya, jadi atap tajuk yang tadi bawa atap tajuk bagian dari arsitektur tradisional Jawa kemudian digunakan di bangunan masjid. Ya, jadi ini menjadi bentuk arsitektur Jawa Islam. Kemudian ada tambahan ornamen atau bentuk gapura, ada tambahan bentuk minaret yang ini adalah arsitektur dari Arab atau arsitektur Timur Tengah. Maka ini juga bisa dikatakan sebagai arsitektur tradisional Jawa yang mendapatkan pengaruh Islam. Juga misalkan ya ini, jadi pada waktu kita kemarin di masa pandemi itu kan menyatakan bahwa zaman dulu itu rumah itu selalu ada apa dasan, misalnya ada gentong berisi air, tempat untuk wudhu di depan rumah. Nah, ini merupakan satu bentuk syariah Islam bahwa orang mau sholat itu harus wudhu dulu dan itu selalu ditempatkan di depan rumah. Dan ini menjadi salah satu ciri bahwa bangunan rumah ini maka memiliki satu bentuk komponen, sebetulnya ini komponen landscape atau interior juga atau bagian dari apa ya furnitur gitu yang fungsinya ada untuk bersuci dan ini adalah khas hanya ada di dalam ajaran Islam. Nah, sekarang secara modern juga padasan ini menjadi elemen estetika atau dekoratif atau arsitektur yang dulu berasal dari non-Islam, kemudian ditambahkan arsitektur yang ada dari negara-negara Islam. Maka ini juga disebut sebagai produk arsitektur Jawa Islam. Atau mungkin gitu ya, dari sisi bentuk tidak ada hal yang spesifik bentuknya, tetapi dari sisi fungsi misalkan bahwa misalkan kita itu menyediakan sumur gitu ya. Jadi rumah-rumah tradisional Jawa itu biasanya memiliki sumur yang posisinya ada di semacam di pagar, ada di pagar luar bangunan, sehingga pemilik rumah bisa menimba air dari dalam site. Sementara tetangganya bisa menimba air dari luar sana. Ini adalah satu bentuk kerjasama ya. Jadi kalau di bangunan di Jawa itu kalau ini ada dinding begitu, maka di sini ini adalah areanya pemilik rumah, dia bisa menimba ke sini. Kemudian orang publik itu dia bisa mengambil air dari sini gitu. Sehingga fungsi sosial dari elemen sumur itu menjadi sangat tinggi gitu. Dan ini adalah bentuk dari aplikasi nilai Islam ya, kita berbagi gitu. Dan dicontohkan pada waktu sampai sekarang dikatakan bahwa Utsman itu hartanya di bank masih sangat banyak, itu kan diawali dengan membeli sumur gitu ya. Karena masyarakat tidak bisa harga air bersih sangat mahal sementara sumurnya dikuasai oleh Yahudi, maka kemudian ini Utsman atau Abu Bakar ya, Abu Bakar membeli sumur itu dan kemudian menggratiskannya untuk umat muslim. Nah, ini ada ceritanya, sejarah dari tentang sumber air. Ini juga bisa kita katakan sebagai bagian dari arsitektur Islam yang mempengaruhi beberapa arsitektur yang lain termasuk arsitektur Jawa. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di awal ini. Tentang yang pertama tadi adalah bagaimana perkuliahan kita. Dan yang kedua kita sudah membahas sedikit tentang arsitektur tradisional Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Oke, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan. Jadi Bu mau bertanya,
Ini matkul arsitektur tradisional Jawa Islam ini udah ada grup WA-nya belum, Bu? Belum, makanya aku belum bisa menginfokan segala sesuatu. Minta tolong Oh, dibikinin ya. oh, nggih. Nggih, Bu. Oke, oke. Nggih. Makasih banget, Fakri. Nanti tolong dibikinin. Nggih. Ya, untuk info perkuliahan materi-materi nanti masih di psikologi, nanti saya infokan via WA group ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini posisi sekarang sudah posisi jam 11.30. Saya pikir sudah cukup saja dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dan bisa menjadi gambaran tentang perkuliahan ini. Nanti kalau yang dari ornamen Islam masuk, insya Allah kita menjadi jumlahnya lebih banyak. Tapi meskipun sedikit nggak apa-apa, malah lebihnya gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima dulu ya, kasih, makasih Bu. Putri. Bu, sama-sama. Izin live ya. Tolong tadi yang apa yang rekam siapa? Saya, Bu. Oke, tolong di save ya. Nanti saya dikasih ya. Nggih. Makasih. Nggih, Bu. Sama bikin daftar hadir nggak apa-apa, cuma 2 orang juga tetap kita. Nggih, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.